BTW Opa makin ganteng aja nih Opa, setiap hari Opa. Dari dulu ngomong ganteng-ganteng dulu. Emangnya Awen nggak ganteng? Aduh, kalau mau dibilang jujur mah lebih ganteng Opa daripada Owen. Owen mah pada aja Opa. Oh, ini dia nih. Ini dia yang salah nih. Awen ganteng lah. Kan punya ciri khas beda-beda kan ya. Iya. Mm, Tapi kalau jujur Opa paling ganteng loh di kelas, serius deh. karena paling tua, jadi beda Hmm, sendiri. enggak Mm, lah, Opa tuh kan ganteng banget, dah serius deh Opa. Baby boomers. Baby bener. Kelahiran 46 sampai 64 ya, baby boomers. Hmm, kalau Eh, Owen 2002 berarti Gen Z ya. Gen Z Halo Bu ya. Yun, Bu Yunita. 97 sampai 2012. Shalom, shalom. Ya, Ibu kok saya, woi, PPW ya? iya, gimana? Mau sekarang aja? Aku lagi. Lagi sakit lagi ya. Gak apa-apa sih. Nah, sebentar aja Bu Yun. Iya. Alhamdulillah. Si Yunita gimana keadaan lehernya, Ci? Udah baikan kah? Imani baik, kawan. Amin. Pasti baik ya, Ci ya. Tuhan tolong ya, Ci ya. Amin. Kita mulai aja ya, gimana nih? Iya, Ci, boleh, Ci. Mau dimulai dulu. Udah Ya, jam Ci. 7.30, 17.30. Shalom, Bu Mary. Shalom, Shalom, Bu Mary. iya. Shalom Bu Mary. Shalom juga Pak Erman, Risya, Owen. Shalom semua. Tadi saya dengar kenapa Ibu lehernya, Ibu Yunita? Eh, Kemarin tuh di USG waktu tanggal 31. Jadi ada 2 senti di kiri, 1 senti di kanan. Terus beberapa satu yang di bawah 2 senti, di bawah 1 senti yang dari sebelah kiri ini gitu ada beberapa banyak. Ya dokter nyaranin di biopsi, cuman kita belum punya mental untuk biopsi Bu. Nanti aja dulu. Maksudnya ada ini benjolan? Ya betul. Jadi indikasinya antara kelenjar atau tumor. Jadi biar diketahui ini ganas apa enggak. Itu aja sih. Oh gitu ya Bu ya. Kita tetap berdoa ya Bu ya. Amin ya Bu. Pak Tommy masih di luar. Siap presentasi hari ini Pak? Nanti pas nyampe rumah ya Bu, paling saya 10 menit lagi Bu. Oke, ya. Iya, oke Bu. Ya, kita PPW aja duluan ya Bu ya. Ya, silakan Bu Yunita. Mari teman-teman, sebelum kita mulai kelas kita naikkan satu pujian. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu
segenap hidupku persembahkan, utang hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Ya, haleluya. Benar Tuhan, terima kasih Bapak. Kalau kami boleh ada hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada sore ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai kelas kami Tuhan dengan mata kuliah etika Kristen Tuhan, Engkau yang mengurapi dosen kami Tuhan, Ibu Meriana Tuhan, berikan kekuatan, hikmat, pengurapan Bapa yang daripada-Mu sehingga boleh mengajar setiap kami Tuhan. Begitu juga dengan setiap kami Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan, hikmat Bapa untuk boleh mengerti Tuhan, untuk boleh melakukannya Bapa di dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan, untuk boleh kami mempraktekkannya dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Berdaulat penuh Tuhan dalam setiap sesi kelas ini Tuhan. Kami siap untuk memulai kelas kami sore ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bu Mary. Terima kasih Ibu Yunita sudah membawa kita dalam penyembahan sebelum memulai kelas ini. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya minta waktu sebentar ya, sebentar aja. Oke, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada hari ini dan nanti akan dilanjutkan dengan presentasi. Nah, minggu-minggu lalu kita sudah membahas bagaimana dalam etika Kristen yang berbicara tentang perbuatan itu semua bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita tidak ada yang layak di hadapan Tuhan karena kita adalah manusia yang berdosa. Semua hanya karena Tuhan, dan apapun yang kita lakukan dalam sikap dan tindakan kita itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang etika berpacaran. Nah, di sini ada yang sudah menikah juga ya, punya anak, ada juga yang belum menikah. Artinya materi ini untuk kita semua dalam kelas ini, nah, bagi yang sudah menikah tentu saja bermanfaat juga gitu kan, untuk mungkin orang-orang yang kita bina gitu ya, orang-orang yang juga kita, mungkin anak-anak, remaja atau siapapun, kita juga perlu menginformasikan ke mereka bagaimana mereka harus menjalani hubungan mereka dengan lawan jenis itu dengan sepantasnya, dengan selayaknya gitu ya. Kita mau lihat sekarang ini perkembangan zaman, keadaan dunia sekarang ini seringkali kita melihat pergaulan bebas gitu ya di luar sana. Nah, kita harapkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu tetap memiliki satu kesadaran, memiliki satu komitmen untuk tetap menjaga kekudusan di dalam Tuhan. Saya akan share dulu untuk materi kita. Apakah sudah muncul? Sudah, Ibu. Terima kasih untuk konfirmasinya.
Untuk Bapak Ibu yang sudah menikah ya sudah inilah ya sudah melewati masa-masa ini ya. Tapi kita di sini kita mau lihat dari sisi etikanya, apa yang bisa kita bahas, apa yang kita bisa pahami lebih dalam lagi. Nah, etika berpacaran, karena ini menyangkut materi etika, tentu saja penting untuk kita bahas. Dalam mengikuti Tuhan itu, tidak hanya berbicara tentang roh saja, tidak hanya melulu bagaimana keadaan roh kita di hadapan Tuhan, tapi juga berbicara tentang fisik. Karena mengikuti Tuhan itu, kita juga mempersembahkan tubuh. Kita juga mempersembahkan jasmani kita. Nah, oleh sebab itu perlu sekali kita juga memperhatikan bagaimana untuk lawan jenis juga menjaga, menjalani pertemanan atau hubungan gitu ya, satu dengan lainnya. Tentu saja ada rambu-rambunya. Dan satu sisi juga kalau bicara tentang hubungan antar manusia, tidak hanya berbicara tentang single atau mereka yang belum menikah, tetapi orang yang sudah menikah pun tentu saja harus menjaga kesetiaan dengan pasangan, menjaga hubungannya dengan lawan jenis gitu ya, tidak melewati atau melanggar batas-batas rambu-rambu yang sudah ditetapkan. Nah, di dalam Roma 12 ayat 1, bisa minta tolong Pak Yuda untuk membacakan Pak, Roma 12 ayat 1. Apakah Pak Yuda mendengar suara saya? Mendengar, Bu. Ya, silakan Pak. Karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurnian Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Persembahan yang hidup. Jadi bukan persembahan yang setengah hidup, apalagi setengah mati gitu ya. Persembahan yang hidup. Dan persembahan yang kudus, yang hidup itu adalah dalam kondisi yang kudus yang kita berikan kepada Allah. Nah, sehingga dalam kondisi yang demikian ada perkenanan kita kepada Allah. Berikutnya, ibadah kita menjadi ibadah yang sejati. Dalam arti kita tidak hanya menekankan, oh yang penting hubungan saya dengan Tuhan gitu ya. Tetapi kita juga harus memperhatikan sikap kita, kelakuan kita, tindakan kita yang berkaitan dengan jasmani kita, tubuh kita, bagaimana kita berkomitmen untuk menjaga tetap kudus di hadapan Tuhan. Nah, jadi juga Paulus menyatakan kehendak Allah bagi kita untuk mempersembahkan tubuh kita. Kembali lagi mempersembahkan tubuh kita. Nah, kalau kita lihat manusia itu selalu berhadapan dengan daging, yaitu sifat dosa manusia. Nah, kita sudah melihat dalam pembahasan sebelum-sebelumnya, dalam diri manusia itu selalu ada pergumulan dalam daging manusia untuk melawan tindakan dosa, untuk melawan sifat-sifat yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi di sini kembali lagi kita diingatkan dalam Roma 12 ayat 1 yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Yuda bahwa kita juga harus mempersembahkan tubuh kita. Di sini Paulus mengingatkan mempersembahkan bagian dari materi kita, yaitu jasmani kita. Itu bagi Allah, bagi Tuhan. Nah, dalam hal ini juga termasuk untuk organ seksual kita. Nah, ini juga anak-anak remaja gitu ya, mereka harus mengetahui bahwa mereka harus berhati-hati dengan organ seksualnya dan mereka juga harus mengerti siapa dirinya gitu ya. Nah, di awal-awal pertemuan kita sudah membahas bahwa berbicara tentang etika itu sebelum kita berbicara jauh tentang sekitar kita, awalnya kita harus memahami diri kita dulu. Siapa saya, bagaimana saya, apa yang ada dalam diri saya. Nah, termasuk dalam hal ini juga semua manusia itu harus memahami, mengerti tentang organ seksualnya. Sehingga ketika dia bersikap,
dia akan bijaksana. Nah, ini yang perlu diingatkan kepada remaja-remaja yang di luar sana. Berikutnya, jadi persembahan yang hidup ya, bukan yang setengah mati gitu ya, atau setengah hidup. Nah, jadi untuk argumentasinya adalah Paulus juga mengutip kata-kata Allah sendiri di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24, di mana dituliskan bahwa sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Oh ya, sebelum saya lanjut, Pak Samuel, kita akan mulai presentasi biasanya di jam berapa? Jam 18.15 Ibu. 18.15 ya Pak ya, seperti biasa. Tolong reminder saya ya Pak. Terima kasih. Oke. Nah, jadi di sini seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan meninggalkan ibunya, kemudian bersatu dengan istrinya. Nah, ini yang menjadi garis bawah kita, yang menjadi catatan kita. Berikutnya adalah keduanya menjadi satu daging. Ketika kita berbicara tentang hubungan seks itu ya, ini ada kata satu daging, artinya sebuah penyatuan. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu untuk hubungan seksual itu diterjemahkan dengan kata persetubuhan, artinya tubuh yang menyatu. Makanya di sini dikatakan menjadi satu daging. Jadi dalam kamus bahasa Indonesia ini melihat dari pengertian ini, menjadi satu daging. Nah, jadi kalau kita melihat dari ilmu matematika gitu ya, kalau 1 ditambah 1 itu menjadi 2, nah hati-hati dalam hal hubungan seks itu 1 ditambah 1 itu tetap menjadi 1. Artinya sudah menyatu gitu ya, diberkati dalam pernikahan. Nah, menjadi satu. Mereka adalah satu, bukan lagi 2. Itu berbicara tentang orang yang melakukan hubungan seksual. Jadi di sini kita semua sudah dewasa ya. Kita akan membahas memang sedikit berkaitan dengan seksual gitu ya, karena berkaitan dengan hubungan antar lawan jenis gitu. Nah, mungkin selama ini kita tentu saja sudah pernah mengikuti mungkin seminar-seminar yang berkaitan dengan love, sex, and dating gitu ya, tentang mungkin seksual juga yang sifatnya pembinaan dan sebagainya, ilmu gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas berkaitan dengan etika, dan kita nanti akan melihat intinya, inti daripada secara biologis untuk pria itu bagaimana, wanita bagaimana, sehingga perlu sekali alarm ya dalam menjaga hubungan terhadap lawan jenis, termasuk kepada yang single maupun yang sudah menikah. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, hubungan seks itu dalam bahasa Indonesia disebut persetubuhan. Jadi dalam persetubuhan itu seorang pria dan wanita itu jadi satu. Jadi bukan lagi 2, menjadi satu. Nah, ini yang berbahaya. Jadi kalau orang melakukan hubungan seks bukan dengan pasangannya, nah, artinya dia juga akan menjadi satu dengannya. Nah, ini bahayanya, akan menjadi satu dengan orang itu. Jadi kalau seseorang melakukan hubungan dengan pasangannya, bukan dengan pasangannya, itu kan berarti ada orang lain lagi. Jadi udah ada beberapa orang yang bersatu dengan dia. Nah, ini bahaya sekali gitu ya, bukan hanya pasangannya aja. Jadi ada tambahan lagi, termasuk kalau orang berhubungan dengan perempuan cabul, berarti ada perempuan cabul itu juga dalam dirinya. Makanya memang berbicara tentang berzina, hubungan seks di luar pernikahan itu sangat berbahaya sekali ya. Alkitab juga mengingatkan untuk berhati-hati, tidak bermain-main yang namanya dosa perzinahan. Itu bisa dilihat nanti di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-16. Jadi sekali lagi, seorang wanita dan seorang pria atau wanita Kristen itu harus menjaga kesuciannya, yaitu tubuhnya. Karena
tubuh kita ini bukan lagi milik kita. Jadi bukan hanya roh saja. Kita juga sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib. Artinya kita tidak bisa lagi sewenang-wenang bersikap semaunya terhadap tubuh kita. Walaupun ini ada tubuh kita, tapi kita harus menjaganya. Karena bukan milik kita sendiri. Nah, tubuh kita juga adalah bait Roh Kudus. Nah, jadi kita tidak boleh menggunakan tubuh kita ini untuk berbuat dosa, tetapi untuk kemuliaan Allah. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, ayat 20, dan juga 1 Korintus 3 ayat 16, dilanjutkan dengan ayat 17, ditekankan di sini bahwa tubuh kita bukan milik kita lagi, tetapi adalah milik Allah. Nah, dalam hubungan manusia dengan lawan jenis itu ada ketertarikan. Nah, jadi ini yang paling penting juga kita ingat bahwa ada daya tarik gitu ya, ada daya tarik terhadap lawan jenis. Makanya kita selalu diingatkan kalau laki-laki menjaga matanya gitu ya. Bagi wanita ya menjaga juga bagaimana penampilannya, bagaimana dia berpakaian, bagaimana sikap-sikapnya. Dalam hal ini tidak mengundang satu sikap yang mengundang birahi orang lain gitu ya, birahi laki-laki lain seperti itu. Dan bagaimana dia berpakaian, dia harus berpakaian yang sopan. Nah, ini kenapa harus begitu? Kita akan lihat berikutnya bahwa memang ada hal yang secara natural ya Tuhan ciptakan untuk seorang laki-laki ya seperti itu. Untuk seorang wanita seperti itu dalam hal hasrat seksualnya. Kita bisa melihat yang pertama, misalnya untuk lawan jenis itu, ketika orang berhadapan dengan lawan jenisnya, misalnya seorang pria memandang seorang wanita. Nah, tentu saja secara sengaja atau tidak sengaja itu akan mengencangkan otot-otot perutnya gitu ya. Berdiri lebih tegak atau sedikit membusungkan dadanya. Nah, ini yang single-single ya. Gimana pengalamannya? Benar nggak nih teorinya ini? Mana Peter Owen? Sama Pak Samuel ya? Benar nggak Pak? Boleh disanggah. Saya nggak usah dipanggil Pak kali ya Bu. Oh gitu, oke ya. Panggil apa? Samuel aja. Atau panggilannya Hans? Ya, Sam sih biasanya sih. Sam ya, oke. Silakan Sam. Dulu saya SMA ya Bu. Ya pernah lah jatuh cinta mah wajar gitu ya Bu. Wah itu habis-habisan saya Bu. Namanya olahraga ya. Busungan dada kalau perutnya maju kan jelek Bu. Jadi olahraganya kencang Bu saya dulu Bu. Sampai segitunya. Tapi begitu SMA udah lulus sudah selesai masa itu Bu. Ya tapi benar lah Bu, relate ini Bu. Sampai ya harus dipandang cantik dan ganteng lah istilahnya gitu di lawan jenis ya gitu. Jadi artinya ya silakan siapa yang mau berpendapat dulu? Yang ada udah sama Kasem kalau boleh bagi-bagi tips dong Kak, gimana caranya Kak? Kirain Owen mau menanggapi gitu ya atau menambahkan. Gimana Owen pengalaman ini betulkah? Menurut saya sih ini bener banget ya Bu ya, karena pasti itu banyak banget sih anak muda cowok gitu kan yang kayak bener-bener badannya dibuat bagus supaya banyak cewek tuh kayak perhatian gitu loh Bu. Oke, jadi itu upaya ya untuk menarik perhatian lawan jenis ya, itu sah-sah aja, tidak ada salahnya gitu kan. Jadi satu sisi juga kalau orang jatuh cinta atau apa ya itu bukan sebuah kesalahan, wajar gitu. Hasrat itu Tuhan sendiri yang kasih gitu ya, Tuhan yang kasih, bukan sebuah dosa, bukan sebuah kesalahan. Nah, di sini kita lagi berbicara tentang ketika seorang pria tertarik dengan lawan jenisnya, seorang wanita gitu ya, dan dia memandang wanita tersebut. Nah, ini yang terjadi.
ini bukan tidak akan mengencangkan ototnya ya, maksudnya ini justru otot perutnya itu lebih kencang gitu ya. Dia akan berdiri lebih tegak dan sedikit membusungkan dada. Nah, mungkin Samuel atau Peter nggak sadar gitu ya, nggak sadar. Tapi ini yang terjadi, respon dalam tubuh manusia itu untuk seorang laki-laki ketika dia sedang tertarik atau bisa dibilang jatuh cinta lah gitu ya dengan lawan jenisnya. Jadi ini yang terjadi. Nah, satu sisi juga pipinya akan memerah, jadi blushing gitu ya, memerah. Nah, ini juga yang diambil dari perusahaan kosmetik gitu ya, maksudnya mereka memunculkan produk yaitu brush on gitu. Kenapa? Karena dengan pipi memerah itu aliran darahnya kan jadi bagus gitu ya. Jadi itu memperlihatkan orang jadi lebih sehat gitu, lebih menarik untuk dilihat. Nah, ternyata secara alami pun, nah ini bisa terjadi dalam tubuh manusia gitu. Jadi ada respon. Ketika orang tertarik dengan lawan jenis, ada respon dalam dirinya, tubuhnya pun berespon. Nah, ini secara biologisnya. Sadar tidak sadar itu terjadi. Nah, terus berikutnya. Nah, ini pipi memerah ya. Jadi secara tubuh itu merespon. Terus kontak mata. Kalau berbicara kontak mata, tentunya kalau misalnya kita sedang berbicara dengan lawan jenis selama masih ada pembahasan, nah tentu saja itu juga bahasa tubuh kita kan pasti natural gitu ya, artinya tidak aneh-aneh lah. Kalau untuk hubungan yang normal, memang kita mau berbicara, ada hal yang mau kita bahas gitu ya. Tetapi kalau orang sudah memandang dengan batas waktu yang lama, itu sudah mengundang kepada keintiman gitu ya. Dan orang itu sudah ingin masuk ke ranah yang lebih intim. Maksudnya lebih intim di sini adalah lebih dekat dengan lawan jenisnya. Nah, itu dari kontak mata. Dari kontak matanya gitu. Nah, kalau misalnya kita, nggak mungkin kan kita ketemu orang, terus gitu nggak ada bahan pembicaraan gitu ya. Terus pandang-pandangan. Gimana tuh Gracia? Ya, gimana ya, Bu? Maksudnya pasti kayak malu-malu gitu kan, Bu? Ya, jadi aneh kan gitu Jadi kan. aneh. Nah, Iya. kalau kita ada pembicaraan, kita masih bisa bertatap pandang dengan orang. Tapi ketika orang tertarik dengan lawan jenisnya, dia akan berkomunikasi melalui kontak matanya untuk memandang lebih lama, gitu ya. Karena ini sudah melibatkan perasaan. Jadi ada perasaan suka, merespon gitu ya. Nah, kalau lawan jenisnya itu menyukai, otomatis dia juga akan merespon. Seperti yang tadi itu, ada respon dalam tubuhnya. Merasa malu gitu ya, salah tingkah dan sebagainya. Tapi ada senengnya juga, bahagia. Jadi ada apa namanya, dalam diri tubuhnya itu juga akan keluar hormon yang baik gitu. Itu kalau berbicara tentang orang yang sedang jatuh cinta gitu ya. Nah, sebaliknya kalau misalnya ada orang yang misalnya Bina nggak suka ini, tapi berusaha dideket-deketin sama orang itu. Bina gimana? Bina? Iya sih Bu, kalau aku misalnya nih orang itu suka ke aku, tapi saya nggak suka gitu. Biasanya aku akan bersikap dingin. Dingin ya? Iya, Buang muka atau cemberut gitu kan? bukan. Aku biasa aja cuekin aja gitu. Ya wajar kan manusia dia 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 suka ya, it's okay gitu. Tapi kalau misalnya saya nggak suka Ya, ini, artinya ketika kalau suka ada responnya gitu ya, kalau tidak suka pun ada responnya. Nah, misalnya kayak Bina, oh bersikap biasa-biasa aja, menjaga jarak gitu ya, untuk kasih sinyal bahwa oh Bina nggak suka gitu kan, biar orang tidak di PHP gitu ya. Nah, bisa juga orang juga meresponi dengan dia buang muka gitu ya, nggak mau lihat gitu atau cemberut untuk menyatakan saya tidak suka gitu. Bisa juga seperti itu. Ini berbicara tentang kalau kontak mata gitu ya. Nah, berikutnya adalah jamahan. Nah, berbicara tentang jamahan ini, Prabu. ya Pak Elman ada yang mau disampaikan? Pak Elman mau bicara? Kan 3 macam tadi ya. Iya. Pertama tadi dingin, si Bina dingin.
cuek. Nah, Kedua kan ada yang buang muka, Bu, cemberut. Satu lagi, Bu, tambahin. Kadang-kala juga cewek pura-pura, Bu. Ketiga itu, Bu, ada yang pura-pura gitu. Nanti di Uber pura-pura. Ya betul, Bu. Lama-lama baru mau gitu. Jadi ada 3 hal, Bu. gitu ya Pak ya. Pengalaman juga nih, Bu, dulu tuh masih remaja. Terima kasih, Oh. Bu. Kasih PHP dulu gitu ya. Nah, artinya kan di awal ketika dia nggak suka, respon tubuhnya pasti mengekspresikan dari perasaan dia gitu. Atau bisa juga dia menutupi, bisa. Itu masing-masing kembali kepada pribadinya masing-masing. Apa yang dikatakan Pak Helman tadi bisa saja dimungkinkan sesuai dengan sikap atau karakter orang tersebut gitu. Ada yang maksudnya to the point kan. Kalau yang to the point langsung buang muka, nggak mau ya. Satu saat ternyata perasaannya berubah, bisa saja terjadi seperti itu. Jadi artinya kontak mata itu juga membawa sebuah respon dalam tubuh kita, dalam tubuh lawan jenis gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, berikutnya jamahan. Nah, jamahan juga kita nggak bisa sembarangan berbicara tentang hubungan dengan lawan jenis itu. Nah, makanya berbicara tentang etika, ketika orang tidak sengaja menyentuh lawan jenis, biasanya mereka meminta maaf gitu kan. Nah, itu memang yang benar gitu ya. Nah, terus juga memang ada hal-hal tertentu boleh menyentuh atau menjamah lawan jenis itu dilegalkan, artinya boleh, misalnya berjabat tangan gitu boleh ya, ketika lagi kecuali lagi COVID kemarin nggak boleh gitu kan, atau mencium anak-anak misalnya gitu kan, anak-anak oke menyatakan kasih, tapi ini hati-hati juga ya, ada pedofil juga gitu kan. Nah, ini kembali ke masing-masing pribadinya, harus hati-hati juga gitu, termasuk juga mungkin anggota keluarga juga. Tapi dalam arti ya ada batas-batasannya juga, bukan karena mentang-mentang anggota keluarga terus seenak-enaknya, tidak seperti itu juga. Kita melihat banyak kasus-kasus yang terjadi di luar sana gitu ya, justru keluarga yang harusnya dipercaya malah melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Makanya di sini apapun itu kita harus ingat, walaupun untuk keluarga ada batasnya. Sekali-kali oke, misalnya momen-momen tertentu, perpisahan dan sebagainya gitu ya. Atau kondisi orang dalam bus gitu, jadi jaraknya cukup dekat, nah bisa juga. Nah itu bagaimana kita juga melihat sikon gitu ya. Terus juga misalnya menggandeng seseorang pada waktu menyeberang jalan gitu ya. Nah, Sam, kalau ada 2 pilihan nih, ada yang mau nyebrang nih, nenek-nenek sama wanita cantik, siapa yang diseberangin? Dua-duanya lah, Bu. Dua-duanya gitu ya, jadi kamu gandeng 2 gitu ya, nggak mau rugi ya. Nah, jadi misalnya menggandeng seseorang yang ingin menyeberang jalan, diperbolehkan gitu ya. Nah, selain itu, kalau udah berbicara tentang jamahan, berarti udah masuk kepada areal keintiman orang-orang yang sudah intim. Terus berikutnya, cara berbicara. Nah, orang kalau tertarik dengan lawan jenis tentu saja cara berbicaranya akan berbeda gitu ya. Lebih lembut gitu ya. Ya mungkin grogi gitu ya. Ngomong udah nggak karuan gitu ya, nggak jelas. Ngomong udah di otak gitu ya, tapi apa namanya suaranya nggak keluar gitu kan. Jadi udah nggak jelas, udah nggak konsentrasi. Nah, itu kalau kita dilihat dari cara berbicara seseorang. Jadi kadang-kadang itu jadi sinyal juga untuk lawan jenisnya gitu kan, sehingga dia tahu oh sepertinya orang ini suka sama saya seperti itu dari cara berbicara. Kenapa? Karena tubuhnya merespon kan, ada kegalauan di situ, takut salah dan sebagainya. Nah, jadi ketertarikan dengan lawan jenis itu sekali lagi mempengaruhi respon tubuh, mau dilawan atau apa itu tidak bisa gitu ya, kalau memang dia udah tertarik gitu ya. Betul ya Peter ya, berbicara terbata-bata gitu dan sebagainya, grogi, itu nggak bisa dihindari gitu. Nah, jadi jika di kemudian hari kita intim dengan seseorang, cara kita juga akan bertambah makin lancar dan volumenya makin berkurang gitu ya. Nah, lama-lama mungkin bisik-bisik gitu ya, karena udah berbicara hati ke hati gitu ya, berbicara perasaan. Udah lain gitu ya. Nah, terus pinginnya berdua aja gitu. Nah,
yang perlu diperhatikan dalam berpacaran ini adalah yang perlu kita ingatkan untuk orang-orang di luar sana, termasuk untuk kita sendiri gitu. Alarmnya adalah bahwa kenapa sih nggak boleh gitu ya, kalau berpacaran tuh nggak boleh pegangan tangan terlalu lama, kalau bisa nggak perlu gitu ya, kecuali hal-hal yang tadi disebutkan gitu. Ternyata secara biologis gitu ya, secara tubuh pria itu, oke, sebelum saya masuk ke sana, jadi intinya gini, Tuhan itu sudah memberikan hasrat seksualnya kepada manusia, itu bukan suatu dosa. Makanya kita sebagai manusia, kita harus kembali mengerti diri kita sebagai manusia biologis ini, sehingga kita bisa bijaksana dalam mengelola hasrat seksual kita, gitu kan? Terutama bukan dengan pasangan kita. Kita harus bisa mengelola itu. Kenapa? Karena harus diberikan sebuah alarm dalam berpacaran gitu ya. Mau menikah kek atau belum menikah kek, karena sekarang ini kadang-kadang udah menikah aja nih cari-cari pacar lagi ya. Mengerikan dunia sekarang ini. Kalau dulu mungkin nggak gitu kelihatan ya, nggak terlalu kelihatan, tapi sekarang tuh kayak terang-terangan, cuek aja gitu ya. Nah, yang paling perlu kita catat di sini adalah kenapa harus ada alarm, kenapa harus ada rambu-rambu. Karena apa? Tidak ada titik balik untuk pria. Siapa yang mau menjelaskan ungkapan ini? Perkataan ini. Pak Budi. Tidak ada titik balik untuk pria. Maksudnya gimana, Pak? Pak Tommy. Tidak ada titik balik untuk pria. Maksudnya apa yang Bapak tangkap di sini? Saya kurang paham, Bu. Maksudnya nih dalam hal apa, Bu? Titik baliknya dalam berpacaran, soalnya di bawahnya itu ada. Dalam hal apa ya, Bu? Dalam berpacaran gitu, Bu? Iya, bisa. Titik balik. Oke, jadi maksudnya di sini alarm dalam berpacaran itu perlu sekali dijunjung lah ya, dijunjung. Kenapa? Karena tidak ada titik balik untuk pria. Maksudnya bagaimana? Ketika dua orang remaja atau dua orang yang sedang berpacaran gitu ya, mereka itu bermesra-mesraan, di sini untuk pria itu tidak ada titik balik. Maksudnya apa? Dia tidak akan puas sebelum terjadi persetubuhan. Nah, mohon maaf, ada bapak-bapak di sini yang udah menikah, mungkin udah menangkap ya. Gimana Pak Yuda? Betul ya Pak ya? Betul, Bu. Betul ya. Jadi inilah yang harus dipahami oleh para pria, para laki-laki di luar sana. Bagaimana sikap terhadap bukan pasangan gitu ya. Bahwa tidak ada titik balik untuk pria. Nah, sekali lagi ini juga jadi warning untuk wanita. Berhati-hati gitu ya. Karena kondisinya ya seperti itu. Seorang laki-laki itu seperti itu. Tidak ada titik balik. Artinya ketika dua orang membuka satu hubungan kemesraan, untuk pria itu tidak ada titik balik. Artinya dia tidak akan puas hanya sekedar peluk gitu ya, atau mohon maaf cium, nggak sampai di situ. Dia harus sampai ke persetubuhan kalau berbicara tentang kepuasan ini ya, kepuasan. Makanya dihindari untuk di tempat-tempat yang kurang pas gitu ya, gelap, sunyi, sendiri atau apa, karena itu mengundang gitu ya. Nah, terus kalau wanita itu berbeda dengan pria. Wanita itu memiliki, masih ada titik puasnya sebelum melakukan hubungan seksual. Jadi keintiman itu dia bisa puas di situ tanpa melakukan persetubuhan. Tetapi laki-laki tidak. Makanya dalam hal ini menjadi tanggung jawab seorang pria dan tanggung jawab juga seorang wanita untuk mengetahui hal ini gitu loh. Jadi ada orang yang kadang merasa, oh saya kan kuat, nggak apa-apa, pokoknya sampai batasnya ini. Hati-hati, kita harus kembali melihat bahwa secara biologis itu pria itu seperti itu gitu. Ya memang seperti itu. Makanya sebenarnya Tuhan ciptakan itu baik, indah adanya untuk pasangan, untuk mereka yang sudah menikah. Makanya kalau orang di luar sana sudah cara berpacarannya tidak benar gitu ya, atau orang yang sudah menikah pun cari-cari lagi
pasangan baru gitu ya, untuk bersenang-senang. Nah, itu berbahaya sekali. Intinya itu di sini. Tidak ada titik balik. Malah dalam satu teori dikatakan seperti ini. Ini teori yang mengatakan ya, bukan saya ya. Jadi Bapak-bapak jangan protes ke saya nih. Ini teori yang mengatakan bahwa bisa jadi pria itu menjadi cenderung buas untuk mencapai sebuah keinginannya seperti itu. Makanya para wanita hati-hati, jaga-jaga gitu ya, termasuk juga para pria. Ini secara biologis sih udah seperti itu. Ini bukan dosa gitu, memang seperti itu. Maka indahnya dalam ikatan pernikahan akan kita melihat berkat Allah dalam seksualitas itu indah sekali untuk mereka yang sudah diberkati dalam pernikahan yang kudus. Nah, itu titik poin yang Tuhan berikan kepada manusia berkaitan dengan organ seksual. Benar-benar kita mempersembahkan tubuh kita untuk Tuhan dalam sikap kita itu di tempat yang benar, di tempat yang tepat. Makanya kalau belum masuk kepada pernikahan itu akan mengerikan ya, akan berbahaya. Nanti bisa terjadi sebuah perzinahan dan sebagainya yang tadi kita ingat menjadi satu daging dengan orang yang dia melakukan perzinahan. Jadi kalau misalnya udah punya pasangan, udah punya suami, udah punya istri, ada lagi melakukan persetubuhan dengan orang lain, yang ketiga berarti itu jadi satu daging lagi dengan orang tersebut, pribadi itu. Terus ada lagi misalnya, ada kan yang mungkin playboy atau apa, atau playgirl gitu ya, yang dengan pasangan yang C, D, E. Nah, ada berapa pribadi yang bersatu dengan diri dia. Nah, itu sangat mengerikan. Nah, itu alarm dari bahayanya kalau kita tidak menjaga hubungan dengan lawan jenis. Perlu sekali kita menjaga hidup kita baik-baik. Jadi intinya dari semua ini saya rangkum dengan yang simpel ini ya. Artinya ini sudah mencakup semua. Tidak perlu kita bilang, oh ketika berpacaran itu tidak boleh A, B, C, D, sampai Z gitu ya. Dengan kita mengetahui kondisi seperti ini, karena etika itu apa? Kembali lagi berbicara tentang kesadaran gitu kan. Artinya kesadaran. Saya sadar bahwa saya sebagai pria secara biologis itu seperti ini, maka saya harus menjaga diri saya. Saya sadar bahwa saya sebagai wanita memiliki biologis yang seperti ini, maka saya harus menjaga hidup saya. Saya harus menjaga hubungan saya dengan lawan jenis gitu kan. Harus berhati-hati. Nah, itu kembali lagi kepada kesadaran. Jadi intinya adalah dua hal ini. Jadi kalau ketika manusia mengingat hal ini, tidak ada titik balik untuk pria. Nah, itu kita bisa menjaga berhati-hati. Nah, jadi perlu juga kita melihat ini. Jika terjadi persetubuhan selama pacaran, untuk jangka pendek tentu saja wanita itu akan mengalami cemas gitu ya, akan merasa malu, akan merasa tertekan gitu ya. Ya mungkin maaf kata nikmatnya nggak seberapa gitu, penyesalannya. Tapi bisa jadi satu sisi juga jadi ketagihan kan ya, jadi ketagihan. Akhirnya berulang lagi. Ini kadang-kadang hal seperti ini kadang-kadang kita dibawa kaget ya, bukan masalah dia orang Kristen atau tidak gitu. Saya juga ada salah satu teman saya gitu, ketika dia cerita sama saya itu terkaget-kaget mendengar cerita dia. Bagaimana kehidupan dia gitu ya. Dia belum menikah tapi memiliki hubungan di luar pernikahan, persetubuhan dengan maaf kata suami orang. Itu jelimet sekali gitu seperti itu. Kadang-kadang kita mikirnya, oh dia kan orang Kristen. Mungkin dari sisi ininya penampilan, oh oke lah orang baik-baik. Kalau kita tidak masuk dalam kehidupannya, kita nggak tahu gitu. Yang kita lihat sebenarnya polos, jujur gitu. Kadang-kadang ternyata mengalami permasalahan yang rumit. Sampai teman saya ini ya, satu saat saya bilang gini, HP kamu kasih saya 1 minggu. Maksudnya biar dia nggak kontak lagi dengan perempuan laki-laki ini gitu kan. Awalnya dia setuju nih, udah setuju. Oke, mau dikasih ke saya seminggu biar dia nggak kontak-kontak. Kenapa saya mengatakan itu? Karena dia bilang nggak kuat, dia bilang saya tuh pokoknya pingin kontak dia, pingin WA dia. Dia diperlakukan seperti apapun, maksudnya kayak dikasih PHP gitu ya. Tapi kepingin WA gitu, makanya saya bilang udah kasih saya gitu. Nah tadinya udah setuju, ujung-ujungnya apa? Minta lagi HP-nya gitu, nggak bisa dia. Jadi hati-hati, itu memang sesuatu yang mengikat sekali. Kadang-kadang kita nggak percaya gitu ya, di sekeliling kita itu ada orang-orang yang mengalami hal yang seperti ini. Makanya
perlu sekali kita menjalin hubungan. Dengan kedekatan itu kadang-kadang orang kan bisa lebih terbuka dengan kita. Jadi banyak permasalahan di luar sana. Makanya kalau kita lihat, kalau ada persetubuhan yang terjadi selama pacaran itu untuk wanita, takut, cemas, malu, dan tertekan. Nah, bagaimana dengan pria? Ada juga rasa bersalah gitu ya, tentu ada rasa bersalah. Tapi memang yang lebih ini ada pihak wanita. Biasanya orang bilang lebih dirugikan, tetapi sebenarnya dua-duanya rugi. Mungkin secara laki-laki tidak ketahuan mungkin ya, secara fisik dan sebagainya gitu. Tapi Tuhan tahu nggak? Nah, itu yang menjadi pertanyaan, menjadi pertimbangan. Nah, terus berikutnya, ketika seorang wanita yang dia sudah melakukan hubungan sebelum menikah, itu menjadi sebuah pergumulan. Karena pertama, dia belum tentu ya dalam konseling juga, itu misalnya ada orang yang udah hamil pun sebenarnya belum tentu itu udah harus masuk dalam pernikahan gitu. Banyak kasus-kasusnya harus dilihat dan sebagainya. Terus contohlah untuk wanita yang mungkin dia sudah melakukan gitu ya, dalam jangka waktu yang panjang, dia udah bertobat, udah benar-benar serius sama Tuhan. Ketika dia bertemu lagi dengan lawan jenisnya dan menjalin hubungan, itu menjadi pergumulan lagi gitu kan. Jujur salah, nggak jujur salah gitu kan. Nah, ini jadi pergumulan lagi. Jadi artinya benar-benar kita harus mengingatkan kepada wanita-wanita, remaja-remaja di luar sana, jangan sampai mengalami hal yang seperti ini. Bergumul lagi kepada tunangannya. Maaf Bu, sudah Ya, 6.15 Bu. Oke, ya. Terima kasih untuk ingatannya dari reminder. Maaf Bu. Ya, terima Sudah kasih Pak 6.15. Elman ya suaranya. Oke, nah jadi saya akan tutup dengan kalimat ini. Jadi benar-benar etika dalam menjalin hubungan antara pasangan itu ya, lawan jenis itu harus benar-benar diperhatikan. Masih 15 menit. Saya tutup sedikit di sini ya, biar kita nggak nanggung nanti. Nah, jadi oke. Nah, jadi kita harus menjaga di mana tempat kita, misalnya dengan lawan jenis itu, jangan sampai ada sebuah peluang untuk melakukan kemesraan gitu ya. Jadi intinya adalah pacaran itu yang benar adalah mengenal lebih dalam tentang rohani, mengenal lebih dalam tentang jiwani. Oke, ini yang paling pentingnya. Rohaninya bagaimana, jiwanya itu bagaimana. Dua ini dulu. Nah, untuk bagian yang ketiga, kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Silakan Pak Tommy ya, untuk presentasi. Loh, Pak Tommy-nya nggak ada ya? Oh, ada. Saya pikir mental. Silakan Pak Tommy. Oke, baik Bu. Di-share aja. Jadi Bapak Ibu, untuk bahan-bahan makalah ini jangan kopas ya, jangan copy paste. Itu akan kelihatan. Jangan copy paste dari Google. Kan udah tahu cara penulisan kan? Penulisan itu setiap yang kita kutip dari sumber manapun itu harus ada penjelasannya. Kalau tidak ada penjelasan itu berarti pemikiran kita. Gitu kan? Atau ya pemikiran orang yang kita tidak kasih sumber gitu. Nah, jadi harus dikembangkan dengan pemahaman kita, jangan copy paste dari sumber-sumber langsung. Silakan Pak Tommy. Oke, baik. Makasih Bu Mary. Ya, salam Bapak Ibu semua. Saya akan presentasikan makalah saya dengan berjudul Pandangan Etika Kekristenan Terhadap Penyuapan. Ya, masuk pendahuluan, latar belakangnya adalah secara historis korupsi merupakan permasalahan etika yang dihadapi oleh seluruh umat manusia sejak ribuan tahun yang lalu hingga saat ini. Uang pelicin atau suap gitu ya, meliputi suap, sudah bukan hal yang baru di Indonesia. Latar belakang semaraknya uang pelicin atau suap itu juga menyangkut suap dan pungutan liar untuk selanjutnya ditulis pungli di negara Republik Indonesia sekarang ini. Tidak terlepas dari pengaruh feodalisme masa lalu. Masalah uang pelicin dalam bentuk suap dan pungli
sudah menjadi fenomena hari lepas hari di berbagai kantor pemerintah dan di lapangan yang melayani masyarakat. Tragisnya, perbuatan ini telah menjadi rahasia umum dan oknum pelakunya tidak lagi kenal malu. Kalau di negara lain, korupsi itu dipandang sebagai perbuatan yang tercela. Di negara Indonesia justru dikejar untuk dinikmatinya. Karena itu tidak mengherankan kalau ada pernyataan bahwa korupsi di Indonesia telah terkenal di mana-mana. Demikian yang pernah diucapkan oleh mantan Presiden Bank Dunia McNamara. Nah, masalah uang pelicin atau suap tersebut telah mewabah hebat. Hal itu mesti dihadapi oleh rakyat Indonesia, termasuk umat Kristen jika berurusan dengan aparat birokrasi pemerintah. Mereka sering tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau memberi suap atau uang pelicin, kerap kali rasa berdosa datang mengusik dalam hatinya, sebab kurang memahami apa pandangan Kristen soal suap atau uang pelicin itu. Apakah memberi uang suap atau pelicin itu berdosa? Kalau suap, firman Tuhan jelas menegaskan bahwa itu sebagai perbuatan dosa. Tapi yang berdosa itu pemberi suap atau penerimanya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan pengajaran soal suap atau uang pelicin. Nah, ini sebagai rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengertian suap dalam etika Kristen? Yang kedua, apa saja faktor yang membuat terjadi suap? Yang ketiga, bagaimana pandangan Alkitab terhadap suap? Oh ya, pengertian suap dalam etika Kristen. Etika Kristen adalah etika hidup orang-orang Kristen yang berlandaskan firman Tuhan. Landasan firman Tuhan adalah Alkitab sebagai pedoman hidup orang-orang Kristen yang tinggal dalam tatanan kerajaan Allah. Oleh sebab itu, perintah Tuhan kepada manusia bahwa manusia adalah imago Dei Allah, sebagaimana nats firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 yang berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak di atas seluruh bumi, dan di atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Landasan etika Kristen dalam Alkitab menunjukkan keberhasilan. Manusia bukan diukur dari keberhasilan harta duniawi, melainkan dari takut akan Tuhan. Sebagaimana Salomo yang telah memenuhi semua nilai-nilai manusia mengenai keberhasilan, berhikmat atau pintar, berkuasa, memiliki harta materi yang banyak, memiliki istri yang banyak, namun dia berkata semua sia-sia. Hanya satu yang tidak sia-sia, yaitu takut akan Tuhan. Istilah suap dalam bahasa Inggris adalah bribe, yang artinya uang sogok, suap, uang semir. Dari kata kerja transitif adalah menyogok atau menyuap. Kata bribery artinya penyuapan, penyogokan, suapan atau sogok. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh BJS Purwa Darminto memiliki pengertian hanya sebagai uang sogok. Jadi nama lain untuk uang suap adalah uang sogok. Nah, istilah suap dalam bahasa Ibrani dipakai kata koper yang artinya bribe atau suap. Nah, lalu juga dalam satisfaction atau pelunasan yang digunakan pada kitab 1 Samuel 12 ayat 3 dan Amos 5 ayat 12. Juga dipakai istilah syakat, artinya bribe, gift atau hadiah, present atau hadiah pemberian, reward atau ganjaran, upah, pahala, hadiah atau membalas, yang digunakan pada 1 Samuel 8 ayat 3 atau Ayub 15 ayat 34. Dan itu juga terdapat dalam Mazmur 26 ayat 10 dan Yesaya 33 ayat 15. Nah, faktor-faktor terjadinya korupsi atau suap. Penyebab korupsi meliputi dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Nah, faktor penyebab internal adalah sifat serakah, tamak. Ini yang pertama ya, sifat serakah, tamak, rakus manusia. Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Yang ketiga, moral yang lemah. Seseorang yang
seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Dalam hal ini adalah suap ya, Bapak Ibu teman-teman. Nah, apa yang menjadi faktor dalam eksternalnya? Yang pertama adalah aspek sosial. Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi keserakan mereka atau yang disebut dengan gratifikasi. Yang kedua, aspek politik. Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan money politik. Dengan money politik, seseorang bisa memenangkan kontestasi dengan membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politik lainnya. Yang ketiga, aspek hukum. Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. Yang keempat, aspek ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi, di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan. Yang kelima, aspek organisasi. Faktor eksternal penyebab korupsi lainnya adalah organisasi tempat koruptor berada. Biasanya organisasi ini memberi andil terjadinya korupsi. Ya, ini kalau kita lihat banyak peluang dan kesempatan ya untuk para koruptor untuk melakukannya. Nah, saya menemukan teori fraud triangle atau TFT. Di sini dikatakan adalah pressure, rationalization, dan opportunity. Nah, dalam teori ini disampaikan oleh penelitinya Donald R. Carey yang dikenal sebagai teori fraud triangle. Teori ini muncul setelah Tracy mewawancari 250 orang terpidana kasus korupsi dalam waktu 5 bulan. Dalam teori tersebut, ada 3 tahapan penting yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Dalam hal ini suap juga ya. Yaitu yang pertama pressure, yang kedua opportunity atau kesempatan, yang ketiga rationalization atau rasionalisasi. Seseorang memiliki motivasi untuk korupsi karena tekanan, misalnya motif ekonomi yang menjadi pelatuknya. Lalu yang kedua itu adalah kesempatan, di mana orang menemui lemahnya sistem pengawasan sehingga memunculkan kesempatan untuk korupsi. Lalu yang ketiga itu adalah rasionalisasi. Tracy menemukan bahwa para pelaku selalu memiliki rasionalisasi untuk pembenaran untuk melakukan korupsi. Nah, hal yang ketiga, pandangan Alkitab terhadap suap. Istilah suap dalam Perjanjian Lama ini atau ditulis sebagai suap atau sogok itu merupakan tindakan korupsi sama dengan korupsi ya. Permasalahan suap yang terjadi pada masa Perjanjian Lama terdapat pada Kitab Ulangan ayat 16 pasal 19 pasal 16 ayat 19 tertulis demikian, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu atau janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang benar. Hal itu memperlihatkan adanya kebiasaan para hakim yang menerima suap pada zamannya. Kata memutarbalikkan yang artinya harfiahnya adalah membuat miring, condong atau serong. Praktik suap tidak hanya terjadi di kalangan aparat penguasa, tetapi juga menjalar pada kaum rohaniawan yang dikisahkan dalam kitab Mika 3 ayat 11 sebagai berikut. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya merenungkan karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Firman itu mengungkapkan bahwa para pimpinan, imam, dan nabi hanya mau menjalankan tugasnya setelah diberi uang suap atau uang bayaran sebagai imbalan. Sehingga orang miskin menjadi korban dan orang-orang kaya dapat meneruskan praktik suap menyuapnya. Semakin parahnya praktik suap dan sogok di kalangan Israel sampai ketika Yesaya menyampaikan berita penghukuman dari Tuhan Allah, ia menyampaikan bahwa orang yang dapat terbebas dari malapetaka
yang mengerikan antara lain orang yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Itu terdapat dalam Yesaya 33 ayat 15. Sementara orang terlibat suap dan sogok tidak akan luput dari malapetaka yang akan ditimpakan Tuhan Allah. Jelaslah bahwa Yesaya sangat keras menentang praktik suap dan sogok di kalangan pemimpin Israel. Karena Allah sendiri tidak menghendaki dan menentang praktik suap dan sogok, tetapi menghendaki keadilan dan kebenaran dalam proses peradilan, dan membela hak anak yatim dan perkara para janda. Mereka yang terlibat praktik suap dan sogok tidak luput dari hukuman Allah. Nah, istilah suap dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, persoalan korupsi kurang mendapati sorotan jika dibandingkan dalam Perjanjian Lama. Hal ini mungkin disebabkan oleh keadaan sosiopolitik dan pemerintahan di zaman Perjanjian Baru, berbeda dengan Perjanjian Lama. Nah, keadaan sosiopolitik dan pemerintahan pada zaman Perjanjian Lama, di mana Israel masih berbentuk kerajaan atau memiliki pemerintahan sendiri untuk beberapa waktu lamanya, sehingga berbagai perilaku korupsi di kalangan pemimpin Israel zaman itu akan langsung mendapat sorotan dan kritikan dari para nabi maupun tulisan lainnya. Sedangkan keadaan sosiopolitik pada zaman Perjanjian Baru, umat Israel tidak lagi memiliki pemerintahan sendiri, karena sudah menjadi wilayah taklukan dan jajahan kekaisaran Romawi. Karena itu, berbagai kebijakan penguasa Romawi yang korup tidak terlalu menjadi perhatian dari para penulis Perjanjian Baru. Mereka lebih cenderung untuk mengkritisi dan membina kehidupan umat zaman Perjanjian Baru. Nah, sebagai kesimpulan, berdasarkan penelitian ini, penulis menjawab permasalahan di atas bahwa secara etika Kristen, sifat koruptif dalam hal ini suap sebagai tindakan yang dibenci Allah karena para koruptor dikuasai oleh keserakahan. Para koruptor lebih mengutamakan materialisme dan hedonisme sebagai bentuk mendewakan materi sebagai yang utama dalam kehidupan mereka. Itu berarti kebenaran Allah telah disingkirkan dari kehidupan mereka. Nah, sedikit saya menambahkan bahwa praktek suap ini kenapa disebut korupsi? Ya, karena ini ada keinginan dari yang pemberi suap dan penerima suap juga ada kerjasama dalam bentuk kerjasama gitu ya. Nah, dalam konteks kekinian, dampak dari kejahatan yang di dalamnya terdapat suap atau sogok telah membuat koruptor tersebut kehilangan kesempatan terbaiknya menjadi wakil Kristus dalam pemerintahan. Kehadiran mereka dalam pemerintahan bukannya memberkati dunia, malah sebagai pencundang dan pencuri. Mereka bukannya melayani Allah yang Maha Kudus, tetapi memuaskan kedagingan keduniawiannya. Pencegahan praktek suap atau sogok juga dapat dimulai dari orang yang memiliki prinsip rasa cukup untuk hidup dengan gaji yang diberikan kepadanya. Pola hidup seperti ini untuk membiasakan diri dalam hierarki yang pantas sesuai dengan upah yang diperolehnya. Selebihnya, Allah berkuasa memelihara hidup setiap orang yang bersandar kepadanya. Nah, ini daftar pustakanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap di-share aja Pak Tommy, apa namanya bahan presentasinya. Oh ya, bentar Bu. Oke, silakan Bapak Ibu. Jadi untuk next presentasi itu Bapak Ibu saya harapkan sembari mendengarkan udah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan ya. Karena seringkali terjadi awalnya masih mikir gitu ya, mau nanya apa gitu ya. Nah, rame-ramenya di ujung gitu, sementara waktu kita udah mau habis. Jadi saran saya sembari mendengarkan coba dilihat apa yang mau ditanyakan langsung dicatat aja. Selesai kita langsung pertanyaan muncul. Oke ya. Oke, saya persilakan Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya, ada yang mau menyangga, silakan, atau ada tambahan juga boleh. Pak Tommy langsung pimpin aja ya untuk pertanyaan, tanya jawab. Ya, mau nanya Bu, Pak Tommy. Ya, Pak Elman. Ya, mau nanya nih. Ya, suap, ya gratifikasi, pungli kan dikategorikan korupsi ya. 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 Yang
yang bikin kita miris, ya, yang bikin kita miris di negara kita ini, Pak. Kok negara kita negara Pancasila, negara beragama, ya, tapi korupsi itu susah diberantas gitu loh. Ya, kira-kira faktor-faktor apa Pak yang membuat eh, korupsi itu susah dibasmi di Indonesia? Malahan saya dengar, saya baca, malahan dia punya indeks tambah naik lagi sekarang, Pak. Gitu loh. Kira-kira faktor-faktor apakah yang membuat di negara kita ini susah ditekan masalah korupsi atau diberantas? Pada kita kan negara-negara beragama ya, Pancasila ya. Ya, coba kira-kira mungkin ada penjelasan yang lebih konkret dari Bapak gitu. Makasih. Oke, Itu Pak. aja. Iya, terima kasih Pak Elman. Pertanyaannya cukup ini ya, bagus ya. Kenapa korupsi di Indonesia itu susah diberantas gitu ya? Jadi kalau yang saya lihat ini yang pertama itu kurangnya pemahaman tentang kebenaran gitu ya Pak. Tapi di sisi lain kalau kita lihat koruptor-koruptor yang tertangkap itu kebanyakan juga anak-anak Tuhan gitu ya. Banyak juga orang-orang Kristen gitu ya. Bahkan di dalam makalah saya juga yang saya temukan juga banyak juga orang anak-anak Tuhan yang melakukan korupsi gitu. Nah, kalau menurut saya ini kembali ke pribadi masing-masing ya Pak ya. Ketika dia ditempatkan di dalam sebuah jabatan, dalam sebuah struktur institusi gitu ya, perlunya orang ini harusnya punya pemahaman tentang kebenaran yaitu yang pastinya kebenaran tentang firman Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan nih Pak. Kalau mereka ya yang penting sih yang paling penting ya takut akan Tuhan dulu gitu ya. Nah, setelah itu baru kalau dia tahu nilai-nilai kebenaran tentang nilai-nilai Alkitabiah gitu, pasti dia akan tidak akan melakukan. Nah, jadi kalau menurut saya yang terjadi di Indonesia ini adalah kurangnya pemahaman tentang kebenaran dan takut akan Tuhannya nggak ada gitu. Itu sih Pak yang saya apa ya saya simpulkan gitu ya dari pertanyaan Pak Eman tadi Iya, bahwa iya Pak. Tapi begini Pak, mungkin saya tambahin sedikit ya. Saya pernah dengar ex gubernur DKI dulu si Pak Basuki Cahayapurnama katakan, kalau kepalanya tegak lurus, artinya kalau kepalanya pemimpin itu benar, pasti ke bawahnya benar. Apakah ada faktor begitu sampai susah diberantas? Kepalanya nggak benar gitu loh, pemimpinnya rata-rata nggak benar, rata-rata ya, mayoritas ya. Dan kedua, apakah ya sanksi hukuman yang diterapkan kepada para koruptor ini tidak setimpal gitu loh Pak. Ya, coba kita dengar di Cina sana, ya, ya setiap pejabat begitu dilantik satu orang pejabat satu buah peti mati disiapkan, ya. Akhirnya sekarang di Cina itu mulai berkurang koruptor, itu loh. Apa karena di kita itu hukuman bisa dibeli, ya seperti sekarang kita ada Mahkamah Konstitusi kan lagi rame nih sekarang diperjualbelikan hukum atau diputerbalikan itu hukum atau kurang besar hukumannya Pak, makanya tidak jerah gitu loh. Apa ada faktor itu Pak kira-kira? ya, Tolong penjelasannya Pak termasuk Tommy. gue nih uang berbicara ya Pak. Ya gini Pak Ilman, yang pertama tadi mengenai pemimpin tadi ya, faktor pemimpin. Ini kalau saya coba jawab, bisa juga sih 50-50 Pak. Karena gini, kalau pemimpinnya benar nih ya, tapi bawahannya nggak benar gitu, pasti segala cara akan dilakukan. Gimana cara bisa untuk korupsi gitu ya. Sekalipun pemimpinnya bersih gitu ya, nggak mau apa namanya kompromi gitu. Nah, cuman
bawahan ini pasti akan mencari segala cara untuk bisa dimanipulasi gitu kan ya. Nah, lalu kalau yang kedua tentang hukuman ya, apakah hukuman di Indonesia ini cukup adil gitu ya? Kembali lagi kembali lagi Pak, karena di Indonesia ada ini ya, hukum apa, undang-undang HAM gitu ya. Nah, kalau sebenarnya sih saya lebih setuju ya kalau seperti di luar negeri gitu ya, biar jerah gitu ya Pak Elman ya. Kalau misalnya kedapatan melakukan tindakan korupsi, ya dihukum mati supaya tidak terulang gitu kan ya Pak ya. Nah, cuman di Indonesia ada diaturnya undang-undang tentang hak asasi manusia gitu. Jadi ini berbenturan gitu. Nah, seperti itu sih Pak Elman yang bisa saya jawab. Sorry Pak, sedikit lagi Pak, mungkin 2 menit lagi. Apakah ada pengaruh ini Pak Tommy ya? Ibarat istilah kata pepatah mengatakan, kalau kita menyapu, kalau sapunya kotor, ya nggak bakalan bersih. Ya. Jadi saya amati selama ini di Indonesia ini, ternyata penegak hukumnya, ya maaf, dalam tanda petik, ya kurang bersih. Mereka sendiri gesit melakukan hal-hal yang tidak senonoh gitu loh. Bagaimana dengan masyarakat umum? Sedangkan penegak hukum aja tidak katakanlah dalam tanda kutip tidak bersih. Ya mereka sendiri melanggar hukum itu sendiri gitu loh. Nah, pertanyaan saya, apakah Pak Tommy setuju nggak ya saya katakan ini, bahwa di negara kita ini penegak hukum atau hamba hukum, walaupun negara kita negara agama, walaupun dia seorang hamba Tuhan sekalipun, tadi Bapak katakan, kita sangat malu. Banyak hamba Tuhan yang melakukan hal yang demikian. Jadi secara rohani tidak cukup. Mungkin secara fisik harus ditonjolkan, dibersihkan juga masalah jiwanya ini. Jadi setuju nggak Pak Tommy bahwa di negara kita, ya walaupun begitu banyak peraturannya, banyak undang-undangnya, tetapi karena penegak hukum, faktor manusianya itu nggak bersih, Pak. Setuju nggak, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, setuju, Pak. Karena gini, Pak. Karena kan sedari awal itu kan manusia itu punya keinginan ini ya, apa namanya, nafsu gitu ya. Jadi tidak pernah merasa puas gitu ya. Ini pun terjadi di kalangan penegak hukum gitu. Padahal jabatannya udah, contoh kayak di kepolisian gitu ya, udah jenderal gitu ya, pasti masih ada juga bermain gitu kan ya. Nah itu ini apa ya, bisa dikatakan kalau saya melihatnya karena ada 3 teori yang disebut di fraud triangle ini nih Pak. Karena di satu sisi ada tekanan di mana pimpinannya juga meminta gitu kan ya. Nah, kepada yang diminta di situ juga ada kesempatan. Nah, ini sepertinya segitiga ini kayak terus terjadi gitu. Nah, satu-satunya sih kalau tidak kalau mau diberantas yaitu dengan hukuman yang setimpal seperti Pak Elman bilang tadi, seperti yang di luar negeri. Harus ada hukuman mati gitu ya. Jadi biar jerah gitu sekalian. Gitu sih Pak. Ya. Makasih Pak Tommy. Makasih Bu Mary. Tuhan berkati. Siapa nih? Pak Budi ya? Ya. Shalom Bu Mary, shalom teman-teman. Yang mau saya tanyakan, Pak Tommy, seringkali ya kita menjumpai atau kita mungkin pernah ya, itu suap dibalut oleh suatu aturan tanda kutip ya. Suap dibalut sebagai aturan tanda kutip. Nah itu menurut Pak Tommy bagaimana Pak itu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Pak Tommy pernah melakukan dan sering? Itu aja Pak Tommy. Makasih Pak. Ini luar biasa nih pertanyaannya Pak.
Pak, sorry Pak, yang pertama tadi suap dibalut apa Pak? Dengan hukum. Dibalut aturan, Pak. Tanda kutip seperti Oh, aturan gitu. Ya, aturan tanda kutip. Ini saya contoh semacamnya KTP gitu kan. Nah, supaya jadi cepat, nah harus ngasih gitu kan misalkan. Terus dulu ya, dulu sebelum ini terus misalnya tilang, ya kan? ya ya Tilang ya. jalan. Nah, itulah antara lain itu Pak. Makasih Pak. Ya, ini memang kenyataan ya Pak ya, kenyataan bahwa yang terjadi di lapangan tuh seringkali seperti itu ya, karena adanya kebutuhan di antara kedua belah pihak gitu Pak. Eh, Kalau Pak ini langsung menjawab pertanyaan yang kedua tadi ya. Kalau ditanyakan saya pernah melakukan, saya jujur saya pernah gitu. Pernahnya tapi tidak terjadi gitu. Maksudnya begini. Waktu itu waktu tahun 2016 ya kalau nggak salah ya. Itu saya bekerja di sebuah satu sekolah gitu ya yang mengurus birokrasi gitu ya untuk perizinan. Nah, ketika itu perizinan itu sangat sulit gitu ya karena persyaratannya dan eh, ininya sangat banyak perintilannya gitu. Nah, dari pihak manajemen sekolah bilang, ya udah coba aja kasih uang pelicinnya gitu-gitu kan. Uh, nah, ketika saya mendatangi kantor tersebut gitu kan ya. Nah, saya dengan polos saja gitu, saya taruh amplop di dalam map gitu, Bu, terima kasih sudah dibantu gitu kan. Tapi ternyata yang mengurus ini adalah anak Tuhan gitu. Dia bilang gini, Pak maaf, ini disimpan aja. Nanti kalau berkas-berkas Bapak lengkap, semuanya akan keluar kok, akan terbit kok perizinannya gitu. Nah saya jadi ini ya, maksudnya oh iya ya, istilahnya kalau orangnya benar gitu ya, orangnya bersih gitu, dia nggak bakalan mau gitu kan ya. Nah jadi ini memang terjadi Pak, secara apa namanya ya, tidak terlihat gitu ya, tapi ini bersuara gitu, seperti ketika kita mengurus satu entah itu KTP, entah itu surat-surat gitu ya, pengen cepat dan kita pengen ada uang pelicin gitu ya biar cepat. Nah ini dia tidak bersuara tapi sepertinya berbicara gitu. Seperti itu Pak Budi. Ya Pak, terima kasih. Ini karena juga saya melihatnya ini semua sektor ya Pak. Semua sektor tuh ada hal-hal yang seperti itu. Semua sektor. Jadi ya saya pun pernah Pak, memang pernah melakukan ya beberapa kali gitu loh. Jadi ya dalam hari ini kalau memang itu dianggap dosa ya berarti harus bertobat ya Pak. Pemberi Ya, dengan penerima kan, pemberi berarti harus bertobat. Itu aja Pak Tommy. ya, Terima kasih Pak. makasih Pak Budi. Ya, lanjut Gracia ya. Ya, shalom Pak Tommy. Sebenarnya pertanyaannya kayak mirip-mirip sih sama Pak Budi ya. Soalnya sebenarnya saya masih bingung aja sih kalau misalnya kita, kayak saya sering denger tuh ya, ada misalnya kita kena razia gitu kan. Kena razia, terus misalnya kan harusnya ditilang gitu kan. Tapi dari si yang apa yang polisinya itu kayak ada istilahnya uang damai gitu. Nah, apakah itu termasuk suap juga gitu ya? Itu yang pertama sih. Terus yang kedua, kalau misalnya kita menghadapi hal seperti itu gitu ya, dari maksudnya ketika kita sudah ditawarkan kayak gitu, padahal ini bukan kita yang mau kan gitu. Lebih baik kita gimana ya? Apa langsung tegas aja? Enggak lah, udah saya ditilang aja. Tapi di sisi lain kadang pemikiran mungkin tadi seperti yang dipresentasikan Pak Tommy ya, kayak mungkin karena kita ada kebutuhan, ada apa, pikir kayak kalau ditilang mungkin akan lebih banyak itu uangnya gitu kan. Kalau istilah kata uang damai kayak secukupnya yang sesuai dengan polisinya mau gitu kan. Nah, kalau itu seperti apa gitu Pak Tommy untuk menyikapinya kita ini gitu ya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berhikmatnya tuh bagaimana gitu dalam menyikapi itu. Mungkin itu sih Pak Tommy pertanyaannya. Terima kasih Pak. Ya, makasih Grace untuk pertanyaannya. Ini juga pernah saya alami. Ya ini kembali ya kepada eh, apa ya, pendirian atau karakter kita ya gitu ya. Kalau kita udah lahir baru, udah tahu kebenaran firman Tuhan, seharusnya sebenarnya
tidak boleh dilakukan gitu ya. Bahkan waktu saya ya sebelum punya SIM gitu ya, ketika ditilang, ya saya berusaha untuk bagaimana STNK saya tuh nggak ditilang gitu kan. Bahkan ada negosiasi di situ. Sebenarnya di hati nurani atau Roh Kudus sendiri yang berkata, ya ini cara-cara curang gitu kan, yang nggak boleh gitu sebenarnya. Tapi kalau ditanya eh, benarnya seperti apa, ya kita harus ikuti aturan, dan kalau memang salah ya salah gitu. Kalau yang harus ditilang ya kita harus serahkan gitu karena kita salah gitu kan ya. Sebenarnya seperti itu. Nah, seperti itu sih Grace, karena juga dari pihak sekalipun ada permintaan gitu ya. Ya kalau kita taat hukum, taat aturan, ya kalau ketika dia nego minta gitu ya kita bilang aja, saya nggak mau bayar di tempat, silakan ditilang aja gitu. Seperti itu sih kalau ada contohnya gitu ya. Iya ya Pak, harusnya gitu sih ya Pak ya. Oke, makasih Pak Tommy. Sama-sama Grace. Yang jadi masalah kita udah bawa semua tapi hal tapi ditilang, nah ribet. Ini posisinya cari makan siang. Oh, pernah ini ya Sam ya, apa pengalaman juga ya? Iya, dibilangnya saya lawan arah gitu. Waduh, gimana Ya ini ini? yang cari-cari Nah ini, cari-cari gara-gara gitu ya. iya, Pokoknya ada juga tuh yang aparat yang cari-cari kesalahan kita ya gitu ya, supaya mendapatkan sekecil apapun kesalahan, jadi ujung-ujungnya ditilang, kalau enggak cari damai gitu kan ya. Akhirnya kita terpancing untuk memberikan uang damai gitu kan ya. Nah ini ya sama dengan jawaban Grace tadi. Kalau saya bilang kembali kepada kita masing-masing ya. Kalau kebenarannya itu harusnya tidak boleh terjadi gitu. Ya kalau memang kita salah ya kita harus serahkan kepada pihak aparat untuk ditindak gitu. Misalnya entah itu ditilang gitu kan ya. Ya, begitu Bu Mary. Kayaknya yang bertanya udah nggak ada Bu. Gimana Bapak-bapak yang bertanya, udah puas? Satu lagi Bu, boleh Bu? Oh, satu lagi Pak Herman. Oke lah Pak Herman terakhir ya. Boleh nambah nggak Bu? Oh, mau menambahkan? Silakan Pak. Boleh nambah Bu? Ya, Ya. silakan. Ya, tadi saya tertarik dibahas masalah suap. Tadi, sorry, mungkin kalau nggak salah dengar, Pak Tommy bilang suap itu yang mengurus surat sama yang mengurus surat sama yang punya surat sama-sama membutuhkan. Sepertinya saya nggak begitu setuju pernyataan itu Pak Tommy, apa Pak Budi tadi mengatakan saling membutuhkan. Sebenarnya terjadi suap itu adalah akibat daripada si pengurus suap, si pengurus surat yang memulainya sebenarnya, subjeknya. Dia yang mengajar aparat untuk disuap. Kan namanya juga penyuap. Ibarat sendok makan dikasih ke mulut aparat. Karena dia butuh waktu, dia pengen cepat. Iya toh? Dia yang mengajar aparat sebenarnya. Karena ini saya alami sendiri. Ya, dulu waktu ya ceritanya pada waktu dulu zaman ya sorry ya, saya juga pernah aktif di partai politik dulu, PDS, Partai Damai Sejahtera tahun 2000 ya, 2000 awal. Kalau saya ke kelurahan, ke kecamatan, selalu ada alasan, ada mengurus surat-surat partai. Ke sana selalu ada apa namanya ya, ada surat, istilahnya itu tuh apa tuh, maaf ya, di Muslim itu ada kayak apa ya namanya ya, istilah Muslim itu ada itu dikasih kwitansi, tapi untuk mereka juga akhirnya. Nah, saya pertanyakan, saya bilang ini untuk apa? Ini nggak ada hubungannya dengan pengurusan partai saya. Nah, karena saya nggak kasih, dia ke ruang camatnya, ya ke rumah camatnya sampai camatnya keluar. Saya bilang, panggil kemari camatnya biar ngomong dengan saya. Ini surat apaan? Pakai
pakai ini kwitansi padahal tidak ada urusannya dengan ini. Akhirnya camatnya bilang, udah dah nggak apa-apa. Kalau ada yang ngotot begitu nggak usah dipaksain untuk diambil duitnya gitu loh. Nah di situ saya lihat bahwa sebenarnya itu bukan sama-sama membutuhkan, enggak. Justru kembali kepada si yang ngurus surat, yang nyuapin itu yang salah sebenarnya. Makanya budaya ini sebenarnya harus diberantas dari akarnya, yaitu yang punya surat, yang ngurus surat. Itu aparatnya sebenarnya mereka takut, nggak mau. Tapi karena yang ngurus surat ini membuka kesempatan untuk mereka harus disuapin gitu loh. Gitu. Jadi saya kurang sepakat kalau dibilang sama-sama membutuhkan. Enggak. Justru yang mengajar penyuapan itu terjadi adalah yang mengurus surat sebenarnya. Ya, akhirnya mereka berbuka diri gitu loh, tawar-menawar. Coba kalau kita tegas aja, pasti mereka takut. Cuma kita kurang tegas yang ngurus surat ini. Ya tuh, pakai nggak enak lah. Ya tuh, takut nanti dipersulit. Enggak. Apalagi zaman sekarang itu memang kita harus tegas. Nah, kita secara nggak langsung sebagai orang Kristen, kita ajar para aparat itu berbuat benar. Kata Pak Budi tadi, nggak berbuat dosa gitu loh. Jadi memang ada kelainan, Bu. Terus terang aja. Ya, kita lain dari yang lain. Jadi kita nggak ikut orang banyak gitu loh. Tapi harus perlu keberanian gitu. Nah, itu aja, Bu. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Oke, kita ini dulu ya. Saya tampung sih semua yang kita bahas di sini. Nanti kita akan lanjut, termasuk pembahasan diskusi sebelum-sebelumnya gitu ya. Nanti kita ambil waktu untuk kita bahas kembali. Mengingat waktu kita juga terbatas. Silakan 5 menit lagi udah masih cepel ya. Yang tutup doa. Oh ya, doakan Ibu Yunita juga ya, biar terjadi pemulihan, mukjizat terjadi. Amin. Siapa yang doa tutup? Saya juga, Bu. Oh, Bu Yunita juga. Kalau gitu boleh minta yang lain lah ya. Siapa ya? Siapa yang sukarelawan? Biar sekalian didoakan Ibu Yunita. Atau saya aja deh. Mari kita bersatu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama bertemu di tempat ini ya Tuhan, dalam pembelajaran kami, etika Kristen. Kiranya Engkau terus menguatkan kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan yang daripadamu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami terima di kelas ini ya Tuhan, sungguh menjadi berkat bagi kami dan kami juga dapat mempraktekannya. Biarlah kami juga satu sama lain boleh saling memperhatikan di kelas ini, dan kami juga mau membawa doa kami, khususnya kepada Ibu Yunita ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, setiap apapun sesuatu kelainan yang tidak normal yang ada di lehernya, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Setiap benjolan yang ada Tuhan, kami berdoa, kami minta mukjizat-Mu boleh terjadi atas kehidupan Ibu Yunita, dan Ibu Yunita boleh melihat penyertaan bahkan mukjizat-Mu yang luar biasa boleh dialami dan menjadi kesaksian bagi banyak orang ya Bapak. Engkau memberkati setiap pergumulan Ibu Yunita, kehidupannya, keluarganya ya Tuhan, pekerjaannya, termasuk pelayanannya. Biarlah ya Tuhan semua itu Engkau jadikan berhasil di dalam nama-Mu yang kudus. Bahkan apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, Engkau menyatakan, dan penyertaan-Mu, pelindungan-Mu ada atas Ibu Yunita. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan, dalam perlindungan dan naungan kasih-Mu ya Tuhan. Dan kau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami berdoa tetap kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tetap mengasihi Engkau, tetap kami fokus dalam aktivitas kami hanya kepada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Bu Mary, Sama-sama. Yunita, atas Terima kasih Bapak semangat. Ibu. Semua teman-teman Terima kasih, Bu berkati. Mary. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, Terima kasih. berkati. Terima kasih.